Selamat sore, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk di dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan dan di dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 2. Besarlah nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umatnya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabda-Nya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dalam tiap langkah hidup Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Kami pun bersyukur karena Tuhan juga berkenan memberikan kesempatan untuk beribadah. Kiranya Tuhan menguduskan ibadah ini dari awal hingga selesainya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Umat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita bermazmur dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima yang menyatakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dan Dia mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita menyambut firman Tuhan, kita menyanyi dalam Kidung Jemaat 57 bait 1 dan 2. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman pada sore hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada sore hari ini, kita akan mohon tuntunan Tuhan dan penyertaan Roh Kudus yang menolong kita untuk dapat memahami dan mengerti akan kehendak Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Sebagai manusia, kami membutuhkan Tuhan sebagai penuntun atas hidup kami, dan tuntunan itu hadir melalui kebenaran firman Tuhan. Jika saat ini kami hendak membaca dan merenungkannya kembali, kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami di dalamnya. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan Alkitab pada sore hari ini, diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat ke-13 sampai ke-15 yang menyatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Hosiana.
Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 23 ayat 13 sampai yang ke-15. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu namanya topeng. Topeng biasa digunakan untuk menutupi sesuatu. Topeng ini pun juga ada berbagai macam bentuk ataupun berbagai macam karakter. Disesuaikan dengan karakter dari yang dibutuhkan pada saat topeng itu digunakan. Pada biasanya, khususnya topeng itu umumnya identik dengan menutupi sesuatu hal yang tidak ingin diperlihatkan. Topeng digunakan untuk menutupi, bisa jadi itu maksud jahat. Nah, topeng inilah yang dijadikan suatu identifikasi bahwa untuk menutupi hal-hal yang tidak ingin orang ketahui, dan juga diidentik namanya suatu kemunafikan. Munafik, kata-kata yang bisa digambarkan dalam pada perikop sore hari ini, khususnya bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita ketahui bahwa ahli-ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi bukanlah orang-orang biasa. Orang-orang yang memiliki pemahaman, memiliki intelektualitas tentang suatu ajaran yang begitu tinggi. Kalau kita baca di pasal 23 ayat kedua, ahli-ahli Taurat merupakan orang yang telah menduduki kursi Musa, tanda kutip. Namun orang-orang ini tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka paham, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, mereka mengetahui dan memahami akan isi Taurat, dan mereka mengerti akan hukum-hukum yang berlaku. Namun di balik itu kembali mereka dalam topeng kemunafikan dari orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat, mereka bersembunyi di balik topeng tersebut. Mereka paham, mereka mengerti akan ajaran tersebut, namun mereka berusaha membelokkan ataupun mereka tahu tapi tidak melaksanakan dari ajaran tersebut. Saudara-saudara dikasihi Kristus, terkadang juga di kehidupan kita sehari-hari banyak ditemui dengan berbagai macam aneka ragam karakter-karakter orang, baik dalam dunia pekerjaan ataupun dalam dunia pelayanan pun mungkin juga ada, ataupun di dunia masyarakat sosial. Kita tidak bisa pungkiri bahwa karakter-karakter ini pasti ada. Pada perikop pada sore hari ini yang ingin disampaikan, kalau kita baca di ayat 13, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Di ayat ke-13 ini ingin menyatakan bahwa orang-orang Farisi menutup pintu surga. Dalam artian orang-orang Farisi ini berusaha menyampaikan ajaran ini dan mereka tahu akan pengajaran mereka, namun mereka ingin menunjukkan siapa mereka, jati diri mereka, dan menunjukkan karakter mereka bahwa mereka lah yang paling benar, bahwa orang-orang Farisi ataupun ahli Taurat ini mereka yang paling tahu
akan hukum Taurat. Justru malah itu mereka berusaha membuat sulit umat untuk memahami dan mengerti ajaran tersebut. Mereka tidak mengarahkan umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Namun mereka memiliki suatu keinginan bahwa ingin dihormati, ingin namanya dipandang bahwa mereka orang-orang suci dengan berkedok atas kesalahan mereka. Nah, inilah mereka berusaha menutupi ajaran itu dan membuat sulit dan membuat umat untuk tidak dapat memahami dan masuk dalam bait Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal kedua yang ingin disampaikan bahwa di ayat 14, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab kamu menahan rumah janda-janda yang sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Orang Farisi berusaha merampas harta benda ataupun kepemilikan dari janda-janda tersebut. Kita ketahui bahwa janda-janda ini ada janda-janda yang lemah. Nah, pada kesempatan inilah orang-orang Farisi mengambil suatu kesempatan keuntungan dengan mereka merampas harta benda dari janda-janda tersebut. Ketidakberdayaan janda-janda inilah yang dimanfaatkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat untuk mengambil keuntungan buat diri mereka pribadi. Dengan mereka mungkin mendoakan janda-janda ini memberi kekuatan, seolah-olah ahli Taurat ini memberikan kekuatan pada janda, mendoakan supaya janda-janda ini supaya kuat. Tapi di balik di dalamnya itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang membantu janda-janda tersini punya maksud tertentu, punya maksud-maksud yang ditujukan untuk merampas apa yang dimiliki dari janda-janda yang lemah ini. Dan di sini Tuhan mengkritik dari perilaku dan karakter dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan mengatakan celakalah kamu. Kalau kita baca di perikop di Matius 23 ayat 1 sampai yang ke-36, itu ada sekitar 8 kali Tuhan mengatakan dan mengkritik akan sikap dan karakter ahli Taurat dan orang Farisi ini. Tuhan mengkritik keras. Namun di luar kritik tersebut orang-orang Farisi tetap bebal. Ahli Taurat tetap tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Mereka bertahan dengan pola pikir ataupun pengetahuan yang mereka miliki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tahu bahwa orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang memang secara ritual, secara kemampuan akademik orang-orang yang memang tinggi dari kompetensi dari pendidikannya ataupun kemampuannya dalam bidang agamis. Nah, inilah mereka menjalankan secara ritual keagamaan Yahudi secara ketat sesuai dengan ritualitas dan tradisi nenek moyang mereka. Dan mereka berusaha menerapkan akan aturan-aturan yang ada, hukum Taurat ada, itu dengan tidak berdasarkan pada firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di Matius 15, mereka berusaha untuk menutupi ataupun seolah-olah taat akan suatu aturan, tapi mereka mengindahkan suatu akan firman Tuhan. Kalau kita bicara di Matius 15, ayat yang kedua, pada saat murid-murid Yesus melanggar adat istiadat nenek moyang mereka, mereka menegur. Kenapa? Pada saat itu aturan yang ada bahwasanya mereka harus membasuh tangan mereka sebelum makan
Dan di sini murid-murid Yesus diharuskan untuk melakukan tersebut. Nah, di bait kedua di pasal 15 dikatakan, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat ingin menetapkan atau melakukan dengan aturan bahwasanya dengan hukum Taurat harus dilakukan. Namun Tuhan Yesus sendiri mengatakan, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat? Seolah-olah yang paling baku ataupun yang paling harus adalah adat istiadat. Kasih dan firman Tuhan tidak berlandas pada aturan tersebut. Nah, inilah orang-orang Taurat memakai jubah, memakai baju kemunafikan, seolah-olah mereka taat, seolah mereka mengikuti aturan-aturan yang ada, tapi mereka tidak melakukan apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita juga diperhadapkan dengan namanya kondisi-kondisi seperti ini. Bicara kemunafikan, bicara namanya tidak sesuai dengan perkataan, dengan perbuatan, kita pun menjadi firman ini menjadi suatu kritik dan juga koreksi bagi kita semua, bahwasanya di dalam kita melakukan suatu pelayanan ataupun kesaksian di dalam hidup kita, hendaklah berdasar pada firman Tuhan. Memang terkadang setiap orang mengatakan tidaklah mudah, dan juga kondisi ini memang diharuskan dan mengkritisi kita, dan juga Tuhan mengajak kita untuk antara perkataan dengan perbuatan haruslah sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kita mau belajar, dengan kita mau menerapkan akan firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan, sudah pasti kita akan terhindar dari sifat-sifat ataupun karakter-karakter yang berkedok kemunafikan, yang tidak sesuai dengan perbuatan, perkataan tidak sesuai dengan perbuatan, sehingga terkadang kita terjebak dengan kemunafikan ini. Bapak Ibu, pada perikop bacaan sore ini ingin mengingatkan kita kembali bahwasanya koreksi ini berlaku bagi kita semua. Koreksi ini berlaku bagi kita dalam kita melakukan suatu kesaksian dan pelayanan, dan sehingga tidak menjadikan kita menjadi manusia yang sama seperti ahli-ahli Taurat. Kita boleh membaca firman Tuhan, kita boleh mengetahui firman Tuhan, dan kita paham akan firman Tuhan, namun kita tidak melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah yang dikehendaki Tuhan Yesus pada sore hari ini, bahwa mengingatkan kita, mari kita dengan semangat untuk melayani, untuk memberikan sesuatu yang terbaik pada Tuhan, dan hendaknya hidup kita senantiasa menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi penyebab penderitaan bagi orang lain, namun kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan kita boleh tetap mengasihi orang lain, dan kita tetap hidup dalam kehendak Allah. Dan kiranya berbagilah bagi kita semua umat Tuhan yang boleh sore hari ini membaca dan merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kita akan masuk dalam saat teduh sejenak. Kita akan bernyanyi merespon firman Tuhan pada sore hari ini dari Kidung Jemaat 50A ayat 1 dan 2. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Kita akan masuk dalam doa syafaat pada sore hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur bahwa sore hari ini Tuhan boleh memperkenankan kami di sini anak-anak Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan, di mana kami terlibat Tuhan sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Tuhan boleh memberikan kami kesempatan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan bahwa sore hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, sabda yang kami boleh pelajari dan kami boleh baca, kami renungkan ya Tuhan. Hendaknya Tuhan, firman yang kami baca pada sore hari ini kiranya boleh menjadi kekuatan iman kami, dan kiranya setiap ketetapan yang ada di dalamnya boleh kami lakukan, agar kiranya kami Tuhan dimampukan melakukan Tuhan dengan kekuatan dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak ingin sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang boleh belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, tapi kami tidak melakukannya. Kami ingin Tuhan yang menjamah kami dan menolong kami dan menguatkan iman kami untuk kami boleh melakukan firman kebenaran yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Dalam rangkaian pokok doa kami pada sore ini Tuhan, kami berdoa buat keluarga-keluarga yang ada di dalam lingkup sektor 1 Tuhan, 2, 3, 4, 5, dan 7 Tuhan. Kami mau Tuhan yang melawat keluarga ini satu persatu dalam pergumulan hidup mereka. Kami tidak tahu Tuhan yang menjadi pergumulan dari keluarga-keluarga ini, tapi kami percaya kekuatan Tuhan yang akan memampukan dan kasih Tuhan yang akan menyertai kehidupan keluarga lepas keluarga, dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap pergumulan yang ada akan menjadikan keluarga ini keluarga yang kuat dan bersandar pada kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat kami atau orang-orang yang saat ini mungkin dalam kondisi sakit atau lemah tubuh. Kami perlukan Tuhan, kuasa Tuhan dan jamahan Tuhan yang akan melawat saudara-saudara kami yang dalam kondisi lemah dan sakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan juga yang memberkati proses pemulihannya, proses perawatan dengan tenaga paramedis. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan kembali, menyembuhkan dan mengangkat segala penyakit yang ada di dalam tubuh.
orang-orang sakit Tuhan. Dan kami percaya, kami boleh senantiasa berharap pada kuasa dan keajaiban Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan, orang yang mungkin sakit, yang dirawat di rumah. Biarlah Tuhan juga yang melawat orang-orang ini, jemaat-jemaat ini, agar kiranya diberikan kesembuhan, diberikan kekuatan untuk melawan sakit, dan Tuhan berkati setiap perawatan yang ada yang dilakukan bersama keluarga. Kuatkan keluarga yang ikut merawat, kuatkan masing-masing daripada kami Tuhan untuk senantiasa berharap pada Tuhan. Kami percaya segala kesembuhan dan pemulihan asalnya dari Tuhan. Bapa yang baik, kami juga tak lupa berdoa bagi orang-orang tenaga medis yang bekerja melawan dan juga relawan-relawan yang aktif di dalam melakukan penanganan virus corona Tuhan. Yang Engkau tahu Tuhan, kami saat ini masih dalam kondisi perjuangan Tuhan menghadapi wabah COVID-19. Biar Tuhan, para medis dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, Tuhan yang juga lindungi dan jagai, agar kiranya mereka dengan semangat, dengan tubuh yang kuat, boleh membantu saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19 untuk boleh mereka memberikan tenaga dan boleh membantu untuk memulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menolong dan melindungi para medis dan juga keluarga-keluarga mereka yang di rumah. Tuhan juga yang boleh lawat dan boleh lindungi mereka dan juga menjauhkan mereka akan penyebaran COVID-19. Bapa yang baik, kami juga yang berdoa Tuhan, yang sampai saat ini proses penanganan COVID-19 dan juga proses vaksinasi yang dalam pelaksanaan Tuhan, biarlah kiranya segala proses yang ada dan distribusi akan vaksin ini boleh merata bagi kami Tuhan, dan biarlah kiranya vaksin yang boleh diperoleh Tuhan menjadi alat sarana Tuhan untuk menguatkan tubuh kami, menguatkan kekuatan kami untuk melawan dari virus COVID-19 ini Tuhan. Dan kami percaya dan kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan, kami boleh mampu melewati setiap pergumulan kami dan tantangan yang kami hadapi saat ini di tengah-tengah penyebaran COVID-19. Dan kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami yang kiranya berada dalam kondisi ini Tuhan. Tuhan akan segera pulihkan negara kami, pulihkan bangsa kami, dan kiranya kami boleh merasakan sukacita kembali di hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam satu nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, mari kita masuk pengucapan syukur. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya.
Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Kidung Jemaat 365B, bait 1 dan 2. Berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Umat Tuhan silakan berdiri. Persembahan ini kepada Tuhan, dan dalam doa syukur kita berdoa, Ya Allah Maha Murah, Engkau selalu setia kepada kami dan mengajar kami untuk menolong orang lain. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskan, ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan tetap berdiri, kita masuk pengutusan dan berkat. Amanat pengutusan, hendaklah kita setia belajar firman Allah dan taat melakukan apa yang dikatakan firman Allah. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela.
mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Jemaat, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kuasa Tuhan Yesus Kristus beserta dengan hidup kita dan akan senantiasa memelihara dan menjaga kita dari saat ini sampai selama-lamanya.